Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulia Rahmawati Minarti dengan NIM H023043 dengan kelas Risa Utami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video penggunaan SPSS dan RStudio. Sebelumnya kita masuk ke aplikasi SPSS terlebih dahulu. Baik, setelah kita masuk ke aplikasi SPSS, kita masuk ke bagian file, open, data. Data yang dimasukkan merupakan data praktikum yang telah disediakan oleh koas. Karena bentuk datanya berupa Excel, maka file of type-nya dirubah menjadi Excel. Masukkan data praktikan, open. Setelah kita masukkan data, kita pastikan bahwa pelakuan itu harus dalam bentuk string dan hasilnya dalam bentuk numerik. Nah, di sini ulangan itu masih bentuk numerik, berarti diganti menjadi string. Kemudian measure-nya untuk string itu harus nominal dan untuk numerik itu harus dalam bentuk scale. Setelah selesai dan dipastikan aman, kita kemudian analisis uji parameter, uji signifikannya menggunakan non-parametric test, non-parametric test, legasi dialog, satu sampel KS. Kemudian masukkan redox, total, dan P tersedia dalam bentuk normal, kemudian pencet OK. Di sini dihasilkan bahwa redox itu di angka 0,034 yang berarti distribusinya normal. Namun, N total dan P tersedia itu masih di angka kurang dari 0,05 sehingga melakukan uji ulang. Dengan dimana kita sebelum menguji ulang itu kita harus mentransform data N total dan P tersedia terlebih dahulu, yaitu klik transform, compute variable, kemudian N total underscore 1, masukkan rumus SQRT, buka kurung, N total masukkan tutup kurung bintang 2, kemudian pencet OK. Satu harusnya, pencet OK. Kita pastikan dulu apakah datanya telah terinput. Nah, di sini datanya telah terdistribusi N total. Nah, kemudian kita melakukan hal yang sama untuk yang P tersedia dengan analyze, transform, compute variable, P tersedia 1, P tersedia underscore 1, N totalnya dirubah menjadi AVP masuk SQRT P tersedia. Oke. Pastikan lagi apakah P tersedia sudah masuk. Nah, di sini N total dan P tersedia itu sudah didistribusikan ulang, sehingga kita bisa menganalisis ulang menggunakan non-parametric test, legasi dialog, kemudian satu sampel KS. N total dan AVP-nya diganti yang distribusi terbaru. Nah, ini pindah P tersedia, N total pindah. Redox sampel P tersedia, kemudian pencet OK. Nah, dengan hasil distribusi yang terbaru, redox di angka yang sama 0,034 dan N total masih kurang di angka 0,05 sehingga
kita uji lagi menggunakan results dengan analyze, non-parametrics, dan di sini menggunakan independent sample. Di independent sample kita klik field, kemudian use custom field assessment, test fieldnya yaitu redox, and total terbaru, tersedia, dan grupnya itu kombinasi. Kemudian run. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada 3 tabel yang berhubungan redox, and total, dan tersedia dengan kombinasi yang signifikannya di angka 0,50. Namun, hasilnya ini ternyata melebihi dari angka 0,50, sehingga 0,185 di hasil 0,185, di hasil 0,012, dan di hasil 0,599 terhadap kombinasi, kategori kombinasi itu tidak signifikan. Nah, selanjutnya kita uji menggunakan korelasi antara ketiganya ini. Setelah selesai uji result, kita lanjut ke bagian korelasi antara ketiga, yaitu analyze, correlate, divariate, kemudian masukkan redox, and total terbaru, method sedia. Di sini Pearson, Gitwalas, sama kemudian oke. Dari ketiganya ini, korelasi antara redox, and total, dan tersedia itu tidak signifikan atau tidak saling berhubungan. Di sini redox memiliki angka nih, tidak ada hubungan sama sekali. Di sini 0, 0,265, 0,473. Sedangkan ketika di n total, redox di angka 0,265, n total 0,71. Kemudian di P tersedia ini. Jadi semuanya tidak memiliki keterkaitan sama. Kemudian kita lanjut ke uji regresi, yaitu pencet klik graph, negasi dialog, scatter dot. Kita pilih yang simple scatter, divide. Di sini kita uji hubungan redox dengan n total dan redox dengan P tersedia. Di sini diisi n total terbaru, di axisnya kita isi redox. Kemudian oke. Tunggu, nanti ada grafiknya. Nah, ini grafiknya. Hubungan. Mencet 2 kali. Kita klik yang ini. Pastiin linear, non, confident 0, 95%. Close. Nah, di sini kita bisa terlihat hubungan antara n total dan redox. Dengan Y sampai dengan 0,76, 0,574, 5 bintang X. Ini hasilnya, garisnya mirip begini ya guys. Terus selanjutnya kita uji yang tersedia dengan sama seperti tadi, graph, negasi dialog, scatter dot, simple scatter, define, axisnya diganti P tersedia yang terbaru, yang uji terbaru, hubungannya dengan redox, kemudian pencet oke. Tunggu grafiknya, pencet 2 kali, kemudian masuk ke properti, pastiin linear, confidentnya 0 dan 95%. Close. Di sini hubungannya itu redox garis 4 dan Y sama dengan 3,95756. Min 4 bintang. Ini hubungan antara redox dan P tersedia. Itu merupakan hasil dari perhitungan menggunakan SPSS, yaitu ulangan dan lakukannya itu redox, total, dan P tersedia. Selanjutnya kita uji menggunakan RStudio. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi RStudio. Yang pertama, kita masukkan data terlebih dahulu.
dengan file new file rscript. Sudah, kemudian di sini environment input data set from Excel karena datanya berupa Excel. Terus kita menyimpannya tadi di dokumen, benar. Kita praktiskan open. Tunggu dulu lagi loading. Nah, ini pastikan datanya tadi sudah masuk, kemudian kita klik import di sebelah sini. Tunggu. Nah, setelah datanya terimport, kita masuk ke underdog nih, bagian kiri atas. Underdog one, kita klik library. Terus global. Ya, doe. Salah, bukan deo tapi doe. Ready start. Terus kemudian library Nortes. Kemudian klik run. Setelah diklik run, kita ketik milik tes, kemudian masukkan data ketikkan. Setelah dimasukkan data, dolar Redox jadi tes kita praktiskan dolar Redox. Kemudian di sini hasil dari redoxnya itu untuk hasil interpretasinya untuk p-value jika data distribusi normal itu lebih dari 0,05. Sedangkan redox di sini p-value-nya itu 0,03. Sehingga itu p-value yang kurang dari 0,05 itu berarti datanya itu tidak terdistribusi dengan normal. Nah, kita lanjut ke untuk melakukan yang lainnya itu total dan tersedia dengan rumus yang sama. Pilih data dolar, kemudian total insert. Pilih data dolar redox. Bukan apa? Kemudian dua ini. Nah, di sini berdasarkan hasil runnya p-value itu di angka 0,013 dan P tersedia di 3,457E. Nah, angka dari M total ini kurang dari 0,05 sehingga datanya tidak terdistribusi normal. Nah, sehingga kita uji parameter transformasi data dengan menggunakan rumus yaitu rumusnya kita masukin data bukan terus dolar kita namain redox yuk, kemudian masukkan rumus kurang min 2 SQRT. Data SQRT ini benar SQRT kurang data aktifkan dolar redox yang lama. Data aktifkan dolar redox yuk
min 2 STRT. Kemudian jumlah data praktiskan dolar N total. Kemudian kurang min 2 STRT. Buka kurung data dolar N total. Lanjut ke yang P tersedia. Data dolar P tersedia. P tersedia underscore foto, masukkan rumus kurang min 2 STRT. Berkurung data dolar APP. Ternyata habis min 2 itu ada bintang. Jadi data praktiskan dolar redox new min 2 bintang SQRT, data praktiskan data yang lama redox data APP. Kemudian semuanya ini di run. Nah, setelah di run kita masuk ke yang ini ke uji parameternya Lili data Lili data terus dolar redoxnya pakai redox terbaru. Kemudian Lili lagi data dolar pakai N total yang terbaru. Selanjutnya Lili data praktiskan dolar tersedia yang terbaru. Semuanya di run untuk melihat hasilnya. Nah, berdasarkan hasilnya setelah di run itu angka p-value dari redox, N total dan P tersedia itu masih di bawah 0,05, sehingga data masih belum terdistribusi dengan normal, sehingga kita perlu uji crystal loss. Crystal loss di sini menggunakan rumus yaitu karena berdasarkan hasil dari uji sebelumnya, uji terbaru menggunakan data terbaru itu tetap tidak berdistribusi normal, sehingga kita melanjutkan uji menggunakan Kruskal-Test, yaitu Kruskal-Test redox new kombinasi data praktiskan, kemudian Kruskal-Test N total kombinasi data praktiskan, kemudian Kruskal-Test P tersedia, kombinasi data praktiskan. Setelah semua ditulis, pastikan benar, kemudian highlight terus run. Nah, berdasarkan Kruskal-List itu p-value-nya jadi untuk interpretasinya, kalau misalkan dia hasilnya itu kurang dari 0,05, berarti dia berpengaruh nyata, tapi kalau misalkan lebih dari 0,05, dia tidak berpengaruh nyata. Nah, berdasarkan hasil dari Kruskal-List ini untuk redox sendiri itu p-value-nya 0,8, sehingga dia lebih dari 0,05. Dan untuk N totalnya itu 0,12.
Dan ini berarti lebih dari iya dan tidak berpengaruh nyata, dan untuk P tersedia 0,59 sekian. Jadi ketiganya ini semua hasilnya itu tidak ada yang berpengaruh nyata. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan uji dan tes setelah kita melihat nilai hubungannya redox, N total, dan B tersedia pada kursus Colloff. Selanjutnya, kita akan melakukan uji dan tes untuk melihat apakah pelakuan redox, N total, dan P tersedia itu signifikan atau berbeda signifikan terhadap ulangan kombinasi. Nah, kita bisa melihat dengan cara dengan mengujinya, yaitu dengan rumus ini berarti ketik library, kemudian FSA, kemudian di run terlebih dahulu, baru dan tes reduksio kombinasi koma data praktikan koma metode ketik 2 Bonferroni R-nya 2, kemudian di run. Nah, di sini kita dapat melihat ini hasilnya comparison semua pelakuan. Terus kita cara membacanya itu di p-adjust. Nah, kalau misalkan p-adjust-nya itu lebih dari 0,05, berarti dia itu tidak berbeda signifikan. Tapi kalau misalkan di bawah 0,05 itu berarti signifikan. Jadi kalau misalkan dia itu di bawah 0,05 itu tidak berpengaruh terhadap redox, terhadap kombinasi. Nah, tapi kalau misalkan dia di lebih dari lebih dari 0,5 berarti dia pengaruh terhadap kombinasi. Oh, ya benar. Jadi kalau misalkan hasilnya dan tes p-adjust-nya itu kurang dari 0,05, berarti dia itu ada pengaruh nyata terhadap antar pelakuan, antar kombinasi itu. Nah, tapi kalau misalkan si p-adjust-nya itu lebih dari 0,05, berarti dia tidak ada pengaruh nyata. Kalau kurang itu pengaruh nyata, kalau lebih itu nggak pengaruh nyata. Nah, kita bisa melihat dari p-adjust-nya redox. Nah, di sini hasilnya itu mayoritas di angka 1 dan 0,9. 0,9 itu berarti lebih dari 0,05. Sehingga semua hasilnya dari redox ini itu tidak ada pengaruh nyata terhadap kombinasi. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke uji dan tes yang buat N total dan P tersedia. Dan tes N total kombinasi koma data praktikan koma metode ketik 2 Bonferroni. Kemudian pencet run. Salah. Oh, benar. Oh, benar. Nah, di sini hasil dari p-adjust-nya di N total sendiri itu mayoritas di angka 1, 0,09, 0,34, 0,07, 0,08, 0,15, dan 1. Sehingga kita dapat melihat bahwa dari N total sendiri itu tidak ada pengaruh nyata terhadap kombinasi. Selanjutnya, kita bisa melihat dari dan tes dan data tersedia. Data tersedia, kombinasi, data praktikan,
dan veron. Kemudian pencet run. Nah, untuk P tersedia run ini, P adjustnya itu tepat di angka 1, sehingga tidak berbeda signifikan. Karena dia atau tidak ada pengaruh nyata terhadap kombinasi, karena dia lebih dari 0,05. Sehingga dari tiga hasil ini, tiga pelakuan ini ada redox, N total, dan P tersedia ini itu tidak ada pengaruh nyata dan tidak berbeda signifikan karena mayoritasnya lebih dari 0,05 atau di atas 1 atau lebih dari 0,05. Selanjutnya kita bisa uji korelasi regresi dengan R. Setelah kita mengetahui hasil dari data tadi, kita dapat menentukan korelasi antara redox N total, redox P tersedia, dan N total dengan P tersedia. Korelasi ini tulis korelasi terus masukkan rumus kurang min core test, terus data praktikan dolar redoxnya, koma data praktikan dolar N total atau di run korelasi konteks. Nah, kemudian print korelasi terus run. Nah, di sini korelasinya itu di p-value-nya 0,2598. Nah, di sini kita dapat tahu bahwa korelasi itu akan disebut atau dinyatakan korelasi itu apabila p-value-nya itu kurang dari 0,05. Nah, jadi jika p-nya itu lebih dari 0,05, maka dia tidak berkorelasi. Jadi si redox dan N total itu tidak berkorelasi satu sama lain. Tidak berkorelasi. Gimana sih? Redox tidak berkorelasi dengan N total. Nah, korelasi angkanya itu sebesar negatif 0,2052379 sekian. Selanjutnya kita bisa melihat korelasi antara redox dengan P tersedia. Korelasi main core data dolar redox koma data dolar P tersedia. Terus run print korelasi di run lagi. Nah, untuk hasil korelasi redox dan P tersedia ini, p-value-nya di angka 0,3756, sehingga redox dengan P tersedia itu tidak berkorelasi, dan korelasi R-nya itu di angka negatif 0,1620546. Selanjutnya, kita dapat melihat korelasi antara N total dengan P tersedia. Korelasi kurang main core data dolar N total koma data dolar P tersedia. Terus print korelasi. Nah, di sini dinyatakan bahwa p-value-nya itu di angka 0,7051 dan korelasinya 0,323. Seperti yang kita tahu bahwa dinyatakan korelasi itu apabila kurang dari 0,05. Sedangkan ini hasilnya p-value itu 0,70. Sehingga berdasarkan korelasi redox dengan N total, redox dengan P tersedia, dan korelasi N total dengan P tersedia itu tidak ada
berkorelasi satu sama lain. Ya. Setelah kita dapat melihat uji korelasi antara redox N total dan P tersedia, kita dapat melakukan regresi linear dengan R, yaitu sebelum itu kita harus menginstal JJPP dan JJP-MIS di tools install package-nya tetap di CRM, package yang install filenya package CL. Ini pokoknya package repository ini, terus package pairage multiple-nya di ketik JJPP, terus install. Tunggu dulu sampai selesai. Nah, kalau udah package JJPP successful, kita dapat download yang JJP-MIS. Ya. JJP-MIS. Install. Tunggu dulu sampai selesai. Nah, kalau udah tertulis JJP-MIS successful, kita dapat melanjutkan dengan mengetik library, kemudian ketik ggplot2, kok enak nih, terus kemudian run, terus library lagi JJPP, nah oke, terus run. Selanjutnya library JJP run. Nah, setelah itu kita lanjut mengetik ggplot kurung masukkan data. Yaitu masukkan data praktikan, kemudian koma AS. Selanjutnya X sama dengan Oxendox. Data ya. Ini persoalan. Data dolar Oxendox. Yuk. Kemudian koma Y sama dengan data dolar redox berhubungan sama N total. Nah, data praktikan AS X-nya itu redox, Y-nya N total. Kemudian setelah kutip lorong plus, nah kemudian run. Di sini dihasilkan grafik yaitu menurun ya. Di sini ada redox yang bagian bawah redox new, bagian sampingnya N total. Nah, kaitan redox new dengan N total. Jadi dia Y-nya di angka 0,779 minus 0,00013 X, R kuadratnya di 0,04. Jadi di sini koefisien determinasi R kuadratnya itu sebesar 0,04. Interaksi antara redox dengan N total itu berkorelasi secara negatif. Yang artinya nilai redox lebih tinggi dibandingkan nilai N total. Jadi N totalnya yang rendah.
Selanjutnya kita uji uji regresi linear untuk redox dan P tersedia. JJ-plot. Aduh, salah ketik. Data praktikum, AS sama dengan data redox, Y sama dengan data dolar sama dengan P tersedia. Di luar kurung plus, kemudian pencatatan. Nah, untuk keterkaitan antara redox dengan P tersedia ini yaitu Y 4,32 minus 0,0181 F dengan determinasi korelasi R kuadratnya sebesar 0,03. Nah, sehingga interaksi antara redox dengan P tersedia ini itu berkorelasi negatif, yang berarti nilai redox yang tinggi akan menghasilkan P tersedianya rendah. Redox yang tinggi menghasilkan P tersedia rendah. Seperti halnya tadi redox dengan N total. Selanjutnya kita uji regresi dengan N total dan P tersedia. Terakhir. JJ-plot data AS X sama dengan data dolar N total, Y sama dengan data dolar P tersedia, luarnya plus, kemudian kan. Nah, untuk untuk hasil interpretasi dari N total dan P tersedia ini, grafiknya yaitu naik, di mana Y itu negatif min 1,18 dan X-nya itu 6,59 dengan determinasi R kuadrat sebesar 0,10. Sehingga interaksi antara N total dan P tersedia itu artinya jika N totalnya itu rendah, maka P tersedianya itu tinggi. Jadi hubungannya jika N totalnya rendah itu P tersedianya tinggi. Karena di sini yang negatif itu di bagian Y-nya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Dari awal sampai akhir itu merupakan penjelasan dari penggunaan bagaimana kita menggunakan SPSS dan RStudio dengan data hasil penelitian. Jadi cukup sekian. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.